Shyman, kopi terbaik di Pondok Pinang. Semua media yang lo denger suaranya ada, tapi orangnya nggak kelihatan, itu voice over. Contohnya? Misalkan lo lagi di stadion, ada pengumuman, itu voice over. Daber-daber itu atau voice actor yang mainin di itu dapat naskahnya bener-bener pas dia duduk di studio. Kosakata bahasa Indonesia kurang gue, kalau siapa yang bilang gue salah ngomong sama gue sini. Yoi, balik lagi sama gua Bedul, masih di Isi Dong ya. Kalau buat lu yang pengen tahu pekerjaan-pekerjaan, bisa nonton episode-episode sebelumnya. Dan juga mungkin mau request, bang gua mau tahu dong pekerjaan apa, bisa langsung DM ke Instagramnya di Isi Dong Podcast ya. Dan kali ini nih keren buat gua, karena nih salah satu pekerjaan idaman gua dulu. Pengen buat gue kayak gini. Mungkin kita boleh langsung kenalan orang di samping gue nih. Ada siapa bang? Halo, salam kenal semua penikmat podcast Isi Dong. Iya, walaupun nggak tahu ada yang nikmatin apa enggak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada lah pasti. Pede aja dulu. Minimal kawan lah. Iya. Pasti dong. Semua harus dimulai. Iya. Nama gue Jati Andito, salam kenal. Tos dulu dong, dulu. Gue jarang buat tos emang. Gue juga penonton ini kok podcast Isi Dong. Iya. Bohong lu. Nonton loh. Kemarin gue nggak tahu nih udah rilis apa belum ya. Kan kemarin ada ngomongin masalah pengarah gaya. Oh iya. Benar. Gue sama manajer gue udah ngomong. Padahal pas kita syuting itu belum ditayangin. Nah cuman itu kan udah dikasih kisi-kisi. Iya. Nah, terus gue juga sempat ngeliat produksian tentang ngomong masalah orang wartawan dari pop hari ini, geger ya. Gitu. Jadi gue penikmat. Benar. Keren. Tapi down sama nama sama biasanya kalau perkenalan tuh nama sama pekerjaannya apa? Oh iya, sorry bang. Sorry gengs. Gak apa-apa, emang kita nggak ada briefing senatural mungkin. Perkenalkan, nama saya Jati Andito. Saya bekerja sebagai aktor suara atau voice actor. Itu pekerjaan utamanya. Saya juga suka main musik, punya band namanya West Jam Nation. Kebetulan hari ini tanggal 3 Agustus kami baru rilis video klip dan juga single gitu. Terus ini tayangnya Desember lagi. Iya, nggak apa-apa. Setidaknya ngabarin dulu bang. Terus gue juga baru aja menyelami dunia acting. Beneran acting, maksudnya bukan voice acting doang, teater sama film baru nyoba. Pasti kan banyak nih pekerjaannya, tapi gue pengen fokus ke satu, yaitu voice actornya. Boleh banget, dengan senang hati gue berbagi. Voice actor. Jadi apa sih itu voice actor? Definisinya voice actor. Terserah menurut lu atau menurut ilmuwan yang pernah ada. Gini, voice over dulu ya. Voice over. Semua media yang lo denger suaranya ada, tapi orangnya nggak kelihatan, itu voice over. Contohnya? Misalkan lo lagi di stadion, ada pengumuman, itu voice over. Kalau komentator bukan berarti ya? Komentator voice over sebenarnya masuknya. Tapi dia lebih fokusnya ke komentatornya. Cuman dalam definisi teknisnya itu voice over masuknya. Terus suara lift, suara bioskop, pengumuman, iklan, film juga, misalkan aktor gambarnya lagi gambar terus habis itu aktornya lagi ngomong. Itu masuknya kayak voice monolog. over. Yang lagi monolog, tapi kalau dia kelihatan berarti nggak voice over. Kalau orangnya nggak kelihatan, baru itu masuknya voice over secara teknis. Itu industrinya. Pemainnya namanya voice actor, aktor suara. Gitu. Berarti voice over itu output ya? Ya. Pelakunya itu bisa. Voice actor. Kalau di Indonesianya, sayangnya kita secara definisi belum bisa menemukan voice over itu selalu dibilang sulih suara. Itu nggak terlalu tepat. Sulih suara. Ya, sulih itu artinya mengganti. Kalau lo nonton anime Jepang, film yang diganti dubbing lah kalau dubbing. Itu dibilangnya sulih suara. Gitu. Bahasa Indonesia dubbing tuh sulih. Pengganti, ya benar. Dubbing tuh sulih suara sebenarnya. Nah ini juga sebenarnya salah lagi nih. Apa tuh? Gue kasih yang salah. Salah mulu gue kayaknya di mata lu. Bukan lu nyadul. Maksud gue gini. Kosakata bahasa Indonesia tuh kurang.
Lu kayak Indah Haji ntar lu diomelin lu. Apa? Kosakata bahasa Indonesia kurang. Kosakata bahasa Indonesia kurang. Gue kalau siapa yang bilang gue salah ngomong sama gue. Oke, gue kasih tahu. Gue kasih contoh dulu ya. Nah, suara di Indonesia itu artinya apa? Omongan orang bukan? Oke, kan? Ada yang bilang omongan orang. Iya. Itu apa? Bunyi. Suara? Nggak kayak gitu. Suara kita ngobrol. Kalau ini Itu bunyi. suara apaan tuh? Orang ngobrol. Orang ngobrol. Iya juga ya. Ada suara suling. Oke. Ada suara. Aduh. Ada suara kresek-kresek. Jangkrik, kan? jangkrik. Jangkrik gitu. Jadi pada saat orang nih bilang, nih orang dulu tuh bilang gini, voice over tuh pengisi suara, ya kan? Oke nih, sebentar dulu. Ada recording session, gue dateng, jreng, gue ngisi suara gak? Suara gitar tapi. Iya, suara gitar. Di sini konteksnya Inggris ya? Iya. Ada voice, ada sound. Oke. Itu dua beda. Secara definitif, voice itu sesuatu yang keluar dari laring atau dari pita suara. Jadi mereka ngomong voice over jelas. Sementara sound adalah bentuk getaran yang bentuknya dari yang lain. Instrumen lah ya. Nah, jadi di Indonesia dibilang pengisi suara, jadi kurang tepat, bener gak tuh? Benar kalau secara literasinya seperti itu. Jadi di situ jadi ada permasalahan. Sementara orang banyakan di sini pegiat-pegiatnya tuh nggak mau ngedefinisiin secara bener dulu. Gitu. Berarti menurut lu apa definisi bener ya? Belum, jangan gue doang, harus Ya, kita nggak bikin apa-apa. bareng-bareng konsensual. Tapi kan seenggaknya lu memberikan masukan gitu. Oke. Kita harus Siapa tahu abis lu berkomitmen lagi. Ya, berstatement ini ya kan jadi salah satu bahan kajian kan? bener. Apa tuh? Pertama, bukan definisinya gini, maksudnya kita harus nemuin terminologi yang tepat dulu untuk ngasih tahu suara manusia itu ada terminologi baru, jangan hanya suara. Oke. Iya sih. Ada suara ledakan. Harusnya bilangnya bunyi ledakan. Kalau mau kita kunci aja kalau itu bunyi. Kalau suaranya dari orang baru kita bilangnya suara. Karena kan kita jadinya masih gampang. Kita jadi ngomongin bahasa Indonesia. Tapi gue bakalan ngasih tahu apa yang gue tahu sebisa-bisanya. Dan kalau salah juga tenang aja, gue juga bukan Tuhan. Benar. Tapi kita bakalan gali yang Bedul pengen tahu, yang kawan-kawan pengen tahu. Gue coba kasih kesempatan ini. Terima kasih banyak buat Borjuis Isi nih, Borjuis, oh ya, Borjuis medianya Production. Borjuis. Anjing. Host of Art kita, host of Art, gaya-gayaan aja. Keren. Art tingkat tinggi. Art tingkat tinggi, nggak ada lah di mana-mana ini. Tapi asik sih, gue suka banget sama kopi ini. Apa? Saiman, Saiman. emang keren. Ditransfer gue tapi kalau ngomong gitu. Iya, sama owner ya kan, bukan sama gua tapi ya, sama owner. Dapat efek gitar lah kayaknya. Tapi bener. Setuju gua kalau ya kan? lu kulik ke situ, gue setuju sih emang bener. Bahwa kan emang bunyi itu juga suara di sini kan. Suara itu bunyi bener ya. Suara ledakan. Jadi kalau saya bilang, oh, gue pekerjaan sebagai pengisi suara, itu jadinya remeh. Bisa aja. Nggak suara gitar gua jeng gitu ya. Sementara gue di sini pada saat berbeda waktu gue ngenalin diri, nama saya Jatian Dito, saya bekerja sebagai aktor suara atau voice actor. Jelas. Lo acting, lo pakai suara lo. Benar. Itu yang bikin harga nggak murah. Karena nggak pernah murah, bro. Sebenarnya. Zoom. Kerjaan gue nggak pernah murah. Gak usah, kasihan editor gua soalnya ngedit. Editornya keren, hostnya juga keren, sama orangnya. Begitu bang. Kalau definisinya tepat, voice actor. Jadi jelas harganya lebih mahal karena udah jelas menerangkan dia acting dengan pengalaman acting dan ilmunya menggunakan suara. Kenapa harus lebih mahal menurut lu? Apa bedanya sama aktor biasa? Oh enggak, maksudnya nggak dibandingin aktor biasa. Gue maksudnya dibandingin sama orang yang ngomong kalau gue adalah voice over talent atau gue sebagai pengisi suara. Jadi kan skillnya nggak kelihatan dong, ngisi suara doang. Gue ngisi suara juga. Jadi kalau ke scoring nggak ngisi suara? Iya betul juga. Scoring ya jadinya. Iya. Waktu zaman Tom and Jerry tuh. Gitu. Bener. Wih gila, Mike dibenerin. Benerin gokil. Terus gue masukin. Apaan ya? Berarti gitu ya, karena yang lu bilang tadi mungkin bahasa Indonesia masih banyak yang belum jelas, jadi masih banyak yang rancu jadinya ya. Dan itu dari suara dan bunyi doang kan, belum yang lain. Iya, satu contoh. Kita kebanyakan
terutama gini ya, terutama anak-anak yang belakangan ini nih, Bang Ego gitu. Kameramen gitu ya, produser segala macam. Gue juga bukan masalah pengen menekankan kalau lo harus berbahasa Indonesia secara baik dan benar terus. Iya. Tapi kemudian banyak terminologi yang digantiin sama bahasa Inggris terus-terusan, tapi kayak gak punya padanan kata di Indonesianya, ngerti gak? Oke, setuju tuh. Gue editor, kenapa gak bilang penyunting gambar? Iya. Terlalu ribet bang, gini-gini. Tapi lu punya bahasa roots lu sendiri kan? Banyak hal yang kayak gitu bang. Ada contoh-contoh lain gak kira-kira menurut lu? Editor gua susun gambar ntar. Susun gambar kayak apa kayak. Nyunting gitu. Edit kan nyunting. Nyunting. Oke. Selesai dah KKBI. Apa? KBBI. Ya, kita Bang, langsung. udah tadi belum izin minum, gue minum yuk. Enggak apa-apa. KB. KBBI ya cukup sampai situ karena panjang. Coba siapa tahu ada yang suka bikin rumusan KBBI, coba kesini gue pengen tahu. Jadi gimana tuh, untuk jadi seorang voice actor gimana? Berarti pertanyaannya kalau misalkan gue mau ngasih informasi ke kawan-kawan yang tertarik terhadap dunia voice acting harus gimana? Iya. Pertama, karena teknologi udah di tangan kawan-kawan generasi yang sekarang ya, kulik dulu dari internet apa definisi voice actor, apa cakupan kerjaannya, dan juga jangan lupa Google gaji mereka berapa. Ntar yang bakal lu jawab itu semua. Akan gue jawab. Terus kedua, lu ikutin dulu voice actor atau suara yang pengen lo suka ikutin. Tadi kan lo bilang lo sebenarnya pengen punya impian kerjaan ini. Iya, karena gue suka anime. Oke, terinspirasi dari apa dulu? Masa anime. Contohnya apa anime yang lo tonton? Udah pasti dong, Shinchan kan suara Oni. Malah dibilang sebagai dubber terbaik Shinchan kan. Iya, betul. Yang Jepangnya kalah sama dia. Gua katanya. Gua nggak tahu di situ. Iya, gue ngulik sampai situ katanya. Penghargaan tuh dubber terbaik Shinchan adalah yang suaranya attitude-nya sama banget sama yang karakter Shinchan adalah Oni. Oke. Dari Indonesia. Oni bagus banget. Udah, abis itu lu ngikutin nggak? Ngikutin apa nih? Ngikutin suaranya Oni nggak? Waktu nonton. Ya, mau gitu. Nah, itu udah di jalan yang tepat. Kalau lo suka sama voice acting, lo ikutin dulu suara yang lo suka. Oke. Baru lo abis itu jadi tahu kan gimana cara mainnya. Atau mungkin lo akhirnya menemukan, oh ternyata suara gue bukan suara Shinchan. Gue coba anime lain deh. Suara Donald Bebek. Gitu bisa gue tuh. Gitu kan contohnya. Itu pada saat lo nyontoh terus bisa atau enggak, pertama tuh kayak kalau nggak sebenarnya sih ini klise, banyak yang bilang kan ATM, amati, tiru modifikasi. Itu menurut gue oke. Iklan dulu gue zaman dulu gue ngikutin suara-suara iklan sih. Kayak gimana tuh contohnya? Bas anjing, dengar umur gue kelihatan. gue nggak tahu bas apa tuh. Bas Lightyear. Ada dulu Kompo tahun 94 namanya. Anjing, gue masih 1 tahun itu nggak tahu gue. Nah, itu juga gue ngulik di internet. Gue juga gitu. Lahir 2002. Ngeles. Dulu ada musisi namanya Bill Saragih. Dia itu jadi bintang iklan untuk nama Kompo, namanya Basoke. Terus dia ngomong Basoke gitu. Gue waktu kecil ngikutin itu. Minion ya? Ya gitu. Banana ya, gitu. Era Minion belum ada. Sebenarnya Minion tuh keluar dari perutnya Bill Saragih. Oh, melahirkannya. Atau gini, gue Bill Saragih tuh dokter gue dulu. Oh gitu. Dia dokter apa pemain jazz? Enggak tahu. Satu marga kali Saragih kan marga beda kan. Boleh. Terus dulu ada brand kopi yang nyanyinya Kopi da. Itu gue ikutin waktu kecil. Itu voice over bukannya musik ya berarti? Sebenarnya musik. Maksudnya nadanya. Gue kan lu juga masih masuk itu lah. Kita masih masuk milenial. Ya, milenial. Jadi kita tuh banyak terinspirasi. Tapi milenial muda kan, gue milenial tua. Milenial muda kembali. Oke, yang itu pertama deh. Balik. Iya. Early milenial atau belakang. Hampir ke Z gua. Kita kan generasi yang ya, banyak terpapar sama TV. Ya, bukan sama internet, sama TV dulu kan waktu kecil. Kemajuan teknologinya cepet lah. Ya, betul. Tapi kita kepaparnya sama TV dulu kan. Iya, benar. RMTV lewat, baru habis internet gak ada tuh. Gak ada, BlackBerry di tangan gak ada cerita. Orang HP aja masih dibuka gitu, diantenain. Betul. Jadi kita waktu itu bener-bener mungkin karena mainin itu kepapar sama TV terus, kita jadi bisa inget iklan-iklan zaman dulu. Ininya mana? Yang kayak gitu-gitu. Ratusan gitu kan. Iya benar. Kita jangan nyebutin brand ya. Gue mau nyebutin brand kalau Isi Dong Podcast dibayar dengan mahal. Ingat lo. Terus habis itu ya lanjut terus. Iya apa tuh?
Ya, apa tuh? Nasihat tuh. Yang pertama ngikutin. Ngikutin. Kedua, jangan lupa untuk baca. Baca. Ketiga, Contoh. voice over. Menurut gua itu harus sering baca dan tahu tanda baca tuh gimana bacanya. Koma, titik. Titik, tanda kutip, kapan berhenti, kapan maju, segala macam itu pelajarin dulu. Kenapa itu penting? Karena jadinya lo bisa baca naskah dengan cepat dan habis itu delivery-nya lebih cepat juga. Oke. Contoh lah. Selamat datang di Isi Dong gitu. Selamat datang di Isi Dong. Wes, keren. Mahal lah kayak gitu, gila kali ya. Kalau gua kan voice over cempreng. Ya, balik lagi ya. Loh, itu marketnya juga ada. Oh ya nih nomor 3 nih. Gue keinget nih. Kalau lo pengen jadi voice actor, lo jangan mikir suaranya harus bagus, enggak. Oke. Lo pikir suara lo harus relevan sama naskah. Tugas lo adalah membuat naskah itu jadi hidup. Bukan gue pengen suara gue berat nih, suara gue kurang berat deh. Padahal sebenarnya produknya tiba-tiba untuk yang lucu-lucu, kocak-kocak karakter gitu. Ada. Iya Jadi sih, menurut gue itu menurut. Udah, gua voice over yoi banyak gua yoi gua. Oh enggak. Gue belajar lagi. Sorry. Yang paling utama dari semuanya gini, banyak banget gue ngasih. Gue tuh selalu baik dalam memberikan ilmu. Nomor 1 lu belajar acting, baru lu jadi voice actor. Kenapa? Karena dasarnya acting semuanya. Karena memang suara itu harus ada karakternya juga ya. Bukan. Attitude-nya. Bisa. Jadi naskah, Oke. misalkan kita ngomongnya gini, gue kasih contoh langsung ya, Dio. Katanya gila nih, kata yang bakalan lo baca gila. Oke. Itu hanya sebuah naskah. Benar. Lo harus ngidupin kata itu menjadi makna yang banyak. Oke. Gimana lo nyebutinnya? Gila, 1. Gila. Oke. Gila. 2. Gila. Nah, gue aktor juga soalnya. Lu dicontohin Isi Dong podcast dicontohin sama Bedul secara langsung udah kelihatan kan? Iya, signifikan. Semua informasi dari gue tuh mahal. Jadi oke, terus habis itu lagi. Gila, gitu kan banyak. Jadi Tergantung. itu acting kan ngeluarinnya kan. Nah, baru. Jadi kalau misalkan udah belajar acting, udah tahu fundamental acting udah tahu apa namanya? Aduh, gue lupa bahasa fundamental apa sih? Dasar. Fondasi dari acting, lo bisa mengeluarkan Suara itu. suara dan naskah sesuai dengan subtext. Ada teks, ada subtext. Subtext benar. Iya benar itu. Itu yang dipelajari di. Ini kita bisa panjang 3 hari gue ajakin ngobrol Ya, tuh. kameranya yang meledak. Meledak kan. Aman. Apa yang kita mau pelajarin bareng? Diskusi bareng. Oh gitu ya. Berarti itu kenapa orang-orang taunya VO bukan voice actor di Indonesia? Untuk Indonesia aja kita ngomongnya. Oh itu dia VO. Gue nyalain itu semua terhadap orde baru yang nggak pikir kita untuk jadi kritis. Oh Pak Soeharto. Jelas. Oke. Kenapa tuh Pak Soeharto? Kita bangsa Indonesia tidak pernah diajarkan untuk membaca lebih banyak, untuk kritis dalam melihat keadaan. Kita hanya jangan tanya dan lakukan. Kalau kita dari awal di pendidikan kita TK, SD, SMP yang ngobrolnya mengajarkan untuk berbahasa untuk menjadi kritis, itu orang-orang nguliknya nggak cuman voice over gitu. Nggak cuma disuapin lah ya. Iya, nggak cuma disuapin. Jadi menurut gue itu sih, itu kejauhan. Tapi menurut gue di sini minat bacanya kurang. Benar. Jadi gue nggak bilang minat baca gue tinggi, tapi waktu gue masuk ke industri, banyak talent lain yang kalau ketemu tuh ngeliat gue tuh sebagai sebuah ngeliat kayak nggak mau sharing ilmu, ngerti nggak? Oh. Ini dia mau ngambil rezeki gue. Takut kesaing. Gitu. Padahal sebenarnya rezekinya udah nggak cukup buat lo doang, maksudnya udah gede banget waktu itu. Jadi gue beralih karena gue juga gini, enaknya generasi millennials kan dia bisa main sama abang-abangan, tapi main sama generasi bawah kita juga ngerti ya, kalau masih ngomong, masuk. bener kan? Jadi kita juga ketemu teknologi, terpapar sama teknologi. Ya gue ngulik, kita ngulik di Google. Benar. Ya, kita ngulik di mesin teknologi. pencari. Kita cari tahu dan jadinya ada banyak buku yang bisa kita pelajarin gitu kan. Jadi menurut gue di sini kurang tertata industrinya. Harusnya ada serikatnya. Oh gitu, emang nggak ada serikatnya? Nggak ada. Tapi bukannya kayaknya di era-era sekarang, setahun belakangan, 2 tahun kebelakangan, bukannya orang-orang VO itu maju ya, banyak yang ke depan layar. Tapi bukan dalam bentuk serikat kan. Mereka cuma asosiasi. Kita jadi influencer aja. Influencer aja. Ya kan kasarnya kayak si Bimo kan, kita kayaknya untuk orang awam tuh tahu deh kalau Bimo itu face over. Karena dia sering Bimo banget tuh siapa ya? Bimo itu
nggak tahu yang dibawa sama Sidul apa. Itu memang gila. Padahal itu juga oplet. Iya ya. Banyak influencer gue tau. Ya kan. Cuman ya betul. Tapi mereka dalam posisi bukan serikat. Kalau di luar negeri itu ada yang namanya union. Kalau di sini kalau di sini mungkin masih tingkat komunitas nggak sih? Komunitas atau asosiasi. Oke. Komunitas atau asosiasi itu jadinya nggak nyatu kan. Semuanya punya lingkaran masing-masing. Serikat itu ngomongnya udah pada kebijakan. Benar. Nah, itu menurut gue gitu sih. Kalau lu ikut komunitas mana? Veo? Nggak ada. Gue ikut hampir semuanya. Oh gitu. Temen. Semuanya gue tongkrongin. Cafe DAI, komunitas voice over dubbing announcer, dan itu gue ikut. Gue ikut di mana lagi ya? Saking banyaknya lupa lah ya. Ada Indonesian Voice Over Talent, gue ikut. Gue nongkrong sama semuanya. Berarti sebenarnya banyak dong. Banyak Ya, karena jujur gue baru tahu dari dulu tuh yang gue bilang karena gue pengen banget jadi itu, gue bingung gitu nih cara nguliknya gimana ya. Kok kayaknya bukannya meremehkan gampang gitu. Kok kayaknya menarik gitu. Lu satu orang suara yang lalu bilang, bukannya gue sombong, kayaknya gue udah ngerti gitu. Kayaknya setiap suara yang lu harus mempunyai karakter. Kayak nggak mungkin lu karakter. Makanya kan kadang-kadang gue bilang Oni bagus di Shinchan, belum tentu dia bagus di kartun lain. Karena kalau dia nggak ngulik karakternya tersebut kan, karena banyak banget kartun-kartun yang didubbing menurut gua kok suara Tsubasa sama kayak suaranya Goku ya. Ya. Kayak gitu-gitu. Ya. Atau suara Jackie Chan kok penjahatnya sama semua suaranya padahal beda muka. Ya, Kalau Jackie Chan-nya sama sih bodo amat gitu kan. Bener. Kalau itu problemnya gue tahu kenapa. Apa tuh? Makanya gue potong bentar. Apa? Karena mungkin jangan dikit ya pelaku ini ya. Makanya yang dipakai orang-orang itu karena suaranya semua hampir sama. Nggak tahu orangnya sama atau beda ya. Tapi hampir sama karakter suaranya. Ada eranya suaranya sama aja terus. Tapi itu era gue belum masuk industri. Bahkan dulu untuk gue masuk industri dubbing film Disney, film Netflix, itu sebelum itu gue buka tuh mereka benar-benar tertutup banget. Kenapa tuh? Gue juga nggak tahu. Mungkin karena mereka pengen rezekinya di situ aja mungkin, atau kayak gimana gue nggak tahu. Cuman seiring berjalannya waktu, market ngerasa jenuh dan butuh ada pemain baru. Nah kebetulan mungkin waktu itu gue ada di situ. Nah, terus misalkan tadi ngomong kan, kenapa suaranya sama aja dan karakternya nggak dalam atau kayak gimana gitu. Perlu kawan-kawan tahu. Gue kasih tahu statementnya gini ya. Dubbing iklan dan segala macam, dubbing kartun atau film serial dan segala macam, gue bisa akuin nyawanya nggak terasa. Kenapa tuh? Kayak nggak ngerasa jejak sama apa ya, kayak nggak hidup, suaranya nggak sesuai sama karakternya lo bilang atau kayak gimana. Tapi lu jangan nyalain pemain dubbingnya. Kenapa tuh? Lu salin industrinya. Why? Karena untuk gua kasih tau aja ya, untuk lo dubbing datang, kira-kira butuh berapa waktu lama untuk lo bisa dapat karakter sama segala macam tuh, misalkan dapat naskah. Oke, kalau itu gue bandingin dengan film ya. Aktor readingnya bisa 3 bulanan. Reading 3 bulanan. Ya, reading 3 bulanan. Dubber itu atau voice actor yang mainin di itu dapat naskahnya bener-bener pas dia duduk di studio. Serius lu? Dia nggak tahu aktornya, aktingnya apa, filmnya tuh, cuman tahu judulnya doang. Dia dapat karakter yang mana, nggak dapat. Serius itu yang terjadi di industri Indonesia ya, kita ngomong ya. Karena mereka butuh besoknya harus udah tayang. Dikejar tayang. Gitu. Jadi nyawanya nggak bakalan. Jadi gue bilang betul, dubbing Indonesia kadang-kadang terdengar cringe. Tapi bukan salah dubbernya, salah industrinya. Yang tidak memberikan waktu. Iya, karena dubbernya sebenarnya jago-jago aja. Yang nggak fair dong. Misalkan lo nonton film, contohnya apa nih? Beauty and the Beast dari Disney. Ya si siapa pemerannya tuh? Si yang Hermione siapa namanya? Aduh nggak tahu. Ya dia lah, pokoknya Emma Watson ya. Ya dia lah. Dia kan bisa setahun dulu. Ya. Ininya apa godok karakternya. Lo gue bandingin sama dubber di sini 15 menit nggak ada bro, datang lihat naskah langsung take retake, kurang ini retake. Jadi lu nggak tahu intensi sebenarnya ini gue lagi dalam keadaan apa sih, nggak bakalan. Situasinya seperti apa? Betul, gitu given ya? Circumstancesnya nggak digambarin kalau bahasa Stanislavski ya di acting gitu kan. Iya benar sih, setuju sih kalau. Maksudnya lu bisa paham nggak argumen gue? Maksudnya iya kan? Ya karena kalau kita ngomongin aktor kan, ya lu reading 3 bulannya juga masih bisa kurang tuh. Apalagi dengan
karakter yang sulit banget gitu. Mana? Yang jauh banget dari personal asli aktornya kan? Betul. Iya Gue nyemplung di voice over, baru abis itu gue belajar acting di teater gitu. Baru gue kaget, oh ini yang paling bener men. Cuman di industri nggak bisa. Lo datang main Netflix besok tuh udah nungguin untuk langsung di editing di sana. Gue nggak mau tahu, pokoknya harus selesai. Jadi gimana cara ada nyawanya men? Gitu. Itu keadaannya. Dan lo dapet informasinya dari Isi Dong Podcast bareng sama Jati Andito. Itu doang lo catat. Benar. Karena nggak ada yang lain ngomong kayak gitu, cuman kita doang di sini yang keren. Yang keren dan nggak banyak penonton. Santai. Kan gue main di sini, ntar banyak penontonnya. Gue sama Nikita Mirzani 11-12 loh. Apanya? Ada tato juga berarti di dada. Bukan bang, gue waktu itu pernah kerja sama Nikita Mirzani di satu konten film gitu. Yang lain tuh nggak ada Nikita Mirzaninya. Maksudnya? Di episode lain nggak ada Nikita Mirzaninya. Sekalinya ada Nikita Mirzani, tontonannya bisa, yang menonton tuh bisa 2 juta, 3 juta. Ngerti nggak sih lah, kayak emang influencer yang bener-bener ya punya power gitu. Iya benar-benar. Oh, berarti emang sulit juga ya jadi itu ya. Jadi voice actor ya, karena ya sebenarnya bisa kayak 2 kali lah ya. 2 kali kerja, bukan 2 kali kerja maksudnya. 2 kali tingkat sulitnya. Yang pertama suara lu harus pas dengan karakter tersebut. Kedua, ya lu juga harus tahu nih acting situasinya seperti apa gitu kan ya. Karena kalau aktor biasa kan ya udah look gua begini, suara gua begini, aman, tinggal mainin situasi, rasa dan lain-lain. Tapi kalau ini kayaknya dengan karakter muka yang digambar seperti ini tuh nggak cocok suara begini gitu ya. Betul. Itu tingkat kesulitan lagi. Gitu. Dan gue juga mengakui kalau misalkan gue secara skill dubbing banyak yang lebih jago dari gue. Gue masih bener-bener pemula banget. Dan di industri pun orang-orang tahu kalau misalkan kerja sama gue akan waktunya lebih lama karena gue nggak sejago yang lain. Oke. Tapi gue menyadari itu dan nggak berhenti nyoba dan nggak berhenti diajak juga, ngerti nggak lo? Karena gue pengen terus belajar. Tapi lo nggak bisa nyamain yang tadi gue bilang. Ini aslinya bahasa Inggrisnya begini kok nih, actingnya kurang bagus sih. Jangan salahin pemainnya, salahin industrinya. Ekosistemnya minta cepet, minta sekarang. Seperti semua hal di dunia ini. Editor video minta cepet, minta sekarang. Revisi minta cepet, minta sekarang. Ya itu keadaan Industri kita. Kacau ya. Kacang cincau. Tapi kalau di luar negeri emang dihargain juga voice actor. Voice over di luar negeri itu pemain The Simpsons itu satu episode $150,000. Jadi mereka sekali deal $6 juta. Wah, anjir. Karena mereka ngitung dari episode sampai jadi sen merchandise, dihitung dari mana. Dan mereka yang namanya voice over talent di luar negeri itu nggak cuma voice over talent. Mereka punya agent, mereka punya lawyer, mereka punya manager. Udah terbentuk ya sistem. Terbentuk. Gokil. Amerika memang kapitalisme, tapi kapitalisme Amerika itu sudah mempersiapkan ekosistemnya supaya semuanya lumayan lebih adil dibandingin di sini. Ini goreng ikan mujair berisik banget tuh minyaknya. Seger juga ya. Iya. Nah, maksud gue, masuk soalnya. Jadi di luar orang misalkan jadi talent, dia misalkan aktor gitu. Dia punya agent, karena agent itu udah ngitung film ini keuntungannya berapa. Kemudian akan dapat berapa si produser itu misalkan film ini jadi box office. Itu udah ada di kontrak. Contohnya kayak misalkan contohnya nih, ini udah banyak nih konten yang ngeluarin nih. Tom Hanks waktu main film Forrest Gump itu nggak dibayar. Tapi rights-nya masuk dia boleh dapat rights-nya. Jadi waktu dia syuting segala macam capek-capek dia nggak dibayar. Tapi nanti pada saat filmnya box office dia baru dapat persenan dari situ. Enakan gitu kayaknya ya. Lebih fair. Kalau di sini nggak, di sini lebih parah lagi. Ini gue belajar apa? Masalah beli putus. Asal beli putus dengan harga yang sangat murah. Ya karena gue pernah sempat bahas tuh sama orang inside officer masalah loyalty gitu-gitu. Banyak kan emang jeleknya beli putus di Indonesia. Inside officer, jadi dia ngurusin loyalty digital gitulah. Oh, agregator dia? Nggak tahu dah, ntar lu. Iya model. Insight, namanya Insight, Insi deh. Insight ya. Band gue juga mau Insight. Masuk gitu. Enggak masuk. Ya tapi emang agregator. Cuman jadinya kalau di Indonesia beda nih. Gimana tuh kalau Indonesia tuh hampir gue bilang ini sangat menyedihkan ya. Kalau lo apa tuh? Kalau lo misalkan gue bilang tadi ya di luar, misalkan Amerika gitu ya. Lo orang biasa tapi mau kerja keras, tahu gimana cara main, itu lo bisa jadi sukses kalau lo benar-benar konsisten. Kalau di sini nggak, urusannya ordal. Oh iya, bangke sih emang itu. Bangke dong. Lo mau jadi presiden aja nunggu bapak lo presiden dulu kan. Dong.
Dan nggak bisa juga, ya. Harusnya kan nggak boleh, konflik of interest kok bisa boleh. Heeh. Yuk kita aksi dulu, demo dulu yuk. Nggak. Gue ingetin lagi nih tayangnya udah lewat jauh. Tayangnya jauh, cuman kejadiannya kejadian dan itu masih relevan sampai kapanpun kalau lo nggak turun aksi dan ngerubah keadaan lo sekarang. Bener. Coba kita lihat pas ini tayang apakah 30 tahun disetujui atau tidak sebelum 30 tahun disetujui. Ya ke 30 tahun itu urusan lain. Wakil presiden lo siapa sekarang? Gue tanya. Boleh nggak dia di situ? Iya sih, bener sih. Harusnya ya. Zoom. Nggak usah. Boleh nggak dia Nggak di usah situ? editornya gua. Oh, iya, Ribet. Susah keyframe-keyframean. Ini gue rada kasar nih ngomongnya nih. Masalahnya gue juga orang bukan dapat punya privilege keluarga besar siapa. Gue juga pengen kerja keras, gue juga pengen sukses. Tapi kok cara mainnya kok kayak gini? Nggak fair ya. Nggak fair. Bener tuh kejelekan Indonesia tuh emang di situ parah banget tuh, kacau. Parahnya tuh bukan masalah oh dia jadi lebih tajir, lebih punya kesempatan, enggak. Lo memberikan contoh bahwa satu-satunya jalan untuk sukses di negara ini adalah dengan cara main curang dengan cara lo ngebodohin Benar tuh. satu negara ini seakan-akan kita tolol dan nggak bisa mikir. Paham lo? Nggak bisa gitu. Kacau lah pokoknya lah. Semoga nggak kejadian lagi di pemerintahan berikutnya. Ya kurang lebih Palma pindah warga negara aja. Bisa ribet kan, mesti apa tuh green screen lagi. Green apa? Ya green card, ngapa green screen gua. Maaf jadi serius ini kita lagi dalam keadaan. Gue tahu nih tayangan Desember tapi hari ini kemarin gue baru pulang aksi capek. Iya, bener. Gokil. Pakai suara apa lu pas aksi? Gue pakai suara rakyat. Oh iya. Yang paling mahal adalah suara rakyat dari semua voice over. Paham? Oke. Iya, tapi menurut lu yang tadi gue bilang ya bahwa voice actor itu harus tahu karakter yang di dubbing atau yang apa. Berarti menurut lu berapa maksimal orang tuh bisa mengeluarkan karakter-karakter yang berbeda? Untuk suara. Bentuknya nggak dihitung satu gitu dulu. Misalkan gue tahu orang yang ada namanya Kak Leni ya. Dia nyuarain Tsubasa, dia nyuarain Demon Slayer salah satunya ya. Demon Slayer yang rambutnya orange siapa? Ada yang nonton Demon Slayer? Aduh, lupa gua namanya. Pake ya. bajunya Yang orange. suka tidur mulu tuh. Ya, Iya. itu dia. Dia jadi Tsubasa, Conan segala macam, dia bisa semuanya. Tapi itu nggak dalam semalam, dia udah Emang ya sama, kayaknya suaranya agak beda dah. kelihatannya nggak beda kan, orangnya sama. Oh iya. Dia udah puluhan tahun di industri ini, jadi dia langsung set bisa gitu. Mungkin udah yang lu bilang tadi udah belajar literasinya nggak cuman atau dia ngikutin sistem yang lu bilang ngulik dulu karakternya. Enggak, dia emang secara natural berbakat untuk bisa main itu. Oke. Dia memang someone special, tapi industri Indonesia nggak menghargai. Kalau lu tadi ngeliatnya anime kan? Anime, misalkan lu jadi Malah, seiyu. tunggu, sorry, gue potong benar. Malah karena saking bosennya gue suaranya hampir sama, akhirnya kayaknya gue mending baca subtitle dah gitu. Ya, gue juga nonton Jepangnya sih. Ya kan? Dibandingin itu. Nggak, maksudnya gini. Lu jadi voice actor di Jepang, itu rockstar kan lu. Rumah lo gede, tunjangan lo dibayar, apa segala macam. Malah sampai jumpa fans kok gue liat. Voice actor One Piece tuh gila. Itu gila-gila banget. Gila-gila banget. Gila-gila banget. Kalau di sini minim penghargaan. Bener sih. Kadang-kadang namanya di credit titles nggak ada. Iya kacau. Kurang menghargai bakat Ya, industri ini. Ntar kita demo juga lah untuk industri apapun apapun itu yang kurang menghargai. Iya benar. Iya yang kayak pengisi suara Lutfi aja Goku juga kok nggak salah deh. Pengisi suara Goku juga dia. Jepang Jepang yang aslinya ya. Iya, itu soalnya juga jutaan yen jatuhnya karena mereka tahu cara menghargai gitu. Berarti sebenarnya gue nggak salah cita-cita gitu ya, cuman kayaknya tepat juga gue nggak masuk karena belum dihargai di sini ya. Enggak dulu. Menurut gue di sini ekosistemnya masih belum dewasa dan terus nggak dewasa karena dikelilingi sama sistem yang nggak bikin kita berpikir secara kritis dan menuntut harga yang lebih tinggi. Gitu. Menurut gue gitu sih. Ya. Tapi menurut lu voice over yang paling terkenal siapa? Di skena lu aja lah, karena kayaknya orang awam dan gua pun juga nggak tahu walaupun gua suka gitu. Yang gua bilang tadi mungkin gue taunya kayak Bimo atau siapa tuh Lela Sari apa siapa namanya itu? Lela Adelina. Lele gua kenal. Yang pakai kerudung tuh yang baru booming juga kan, 2 tahun Gue belakangan. nggak pernah nggak tahu gue yang terkenal siapa karena gue nggak pernah menganggap terkenal itu jadi penting. Yang banyak jobnya dah. Kalau itu nggak penting, yang banyak jobnya yang paling
ya lu tau lah, oh ini suaranya ini suaranya ini nih gitu. Gue juga nggak pernah peduli siapa yang jobnya banyak. Gue peduli siapa yang suaranya bagus. Siapa berarti menurut lu yang suaranya bagus? Lenny Mtara yang tadi gue bilang, dia asik. Siapa lagi ya yang versatile banget? Dan banyak gitu mungkin yang bisa karakter beda gitu sesuai dengan kebutuhan. Nggak cuman karakter suara dia yang dipakai. Ada namanya Novalina. Oh gitu, siapa tuh? Gue bakal sebutin yang gak terkenal. Novalina itu seorang ibu, tapi dia bisa ngeluarin suara dari 13 tahun, 14 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Anak laki-laki dia bisa. Gue bakalan ngangkat yang kawan-kawan selama ini gak pernah tahu. Karena itu yang jauh lebih punya skill. Terus Mungkin ntar gue minta fotonya ya. boleh. Gue minta izin dulu Iya, sama bener. mereka. Baru gue tampilin biar orang Iya, tahu benar, kan. Benar. Gue pernah kerja bareng sama Bu Maria Untu. Pintu teater 1 telah dibuka. Oh itu dapat loyalty gak tuh? Baru gue pengen tanya itu. Enggak dapat royalti. Harusnya dapat kan? Harusnya dapat cuman gak dibayar. Seluruh Indonesia lo pakai suara dia. Iya. Ya setahu gue sih dia nggak dibayar royalti. Waktu itu juga sempat Sofia Lacuba atau Wulan Guritno ngepost gitu kalau dia nggak dapat royalti. Jadi dia dibayar putus di depan. Kacau tuh. Dipakai bertahun-tahun. Bu Maria Untu bagus karena dia sekarang umurnya udah kepala 8 kayaknya, tapi suaranya masih tetap prima. Dan dia ngomong pun kayak Pintu VO. teater 1 telah dibuka. Iya, Keren banget itu ya. Itu keren. Kalau iya sistemnya loyalty Iya. ya. Cuman nggak di sini nggak kecuali lu punya pengetahuan kritis. Oh gue kalau dealing gue punya manajer gue punya segala macam. Nggak semuanya kayak gitu soalnya. Jadi Apalagi tuh tahun lama banget kan dia ngetek itu ya. tapi kalau misalkan di Amerika sih itu bisa dituntut. Maksudnya di Indonesia pun juga bisa dituntut kalau dia punya lawyer yang oke untuk ngomong lu selama ini berapa keuntungan bioskop itu dalam per tahun. Iya. Gue berarti punya rights berapa persen di dalam. Gampang hitung ya sebenarnya. Minimal 0,1 aja kaya deh itu. Iya. mah. Iya. Cuman itu dia ibu itu kan baik sekali ya. Jadi dia Iya. udah ngerasa dia udah memberikan kontribusi yang terbaik. Nggak tahu aku cuman itu diurusin apa enggak. Setauku sih nggak dapet royalti. Tapi udah pernah diperjuangkan. Aku nggak tahu. Karena gue baru tahu itu pas nonton Tonight Show apa dia bilang. Bahwa itu juga nggak sengaja kan, dia cuma diasal aja malah. Dia coba lu ngomong, akhirnya di record malah disebar ke semua Ya. bioskop sih kalau nggak salah gitu. Ya. Seingat gua ceritanya, Ya. ya kan? Gitu. Gue nggak nonton Tonight Show itu, tapi mungkin itu terjadi. Dan itu sebenarnya zolim ya, nggak boleh tuh ngelakuin kayak gitu. Itu kan harusnya ya dia dan masyarakat yang sadar kalau itu salah harusnya yang nge-fight untuk itu. Dia dapat rights dong, berapa tahun loh, dari tahun 80 sampai sekarang. Iya, Suaranya di mana aja. Sampai sekarang masih. Kalau sampai gue ya sekarang. misalkan itu kejadiannya di gue nih, gue jadi sebagai Bu Maria Untu, gue cari lawyer, gue hitung semua seat yang ada di bioskop perusahaan itu. Gue minta dikali sampai per tahun berapa satu studio. Habis itu disatuin satu perusahaan, habis itu dikasih berapa persen buat gue. Kalau dia posisinya lagi di Amerika nih, pasti langsung udah tahu tuh lawyernya bakalan nuntut sekitar 25 juta dolar untuk gini. Kenapa lawyernya ngegas segitu? Karena dia dapat persenannya, ngerti nggak? Iya benar. Jadi aku belajar ini dari pasangan hidup saya. Dia tuh punya pandangan yang oke banget gitu loh. Kalau di Amerika memang lo kapitalisme, tapi ekosistem semuanya untuk mendukung lo mendapatkan keuntungan yang fair itu ada. Terpenuhi lah ya. Terpenuhi sistemnya, elemennya, hukumnya segala macamnya. Kalau di sini enggak, men. Di sini siapa power yang lebih kuat aja. Iya benar. Sejauh ini gitu ya. Iya kacau tuh. Kurang lebih kacau. Tolonglah lawyer lah. Iya, gitu deh. Lawyer-lawyer yang berani dan tahu gimana cara ngambil untung. Kalau gue jadi lawyer sih gue bakal nemenin Bu Maria Untu, terus habis itu. Tapi Bu Maria Untu tuh baik banget. Baik sih. Yang minimal itulah, nggak usah ngitung-ngitung yang belakang lah. Mulai dari ketika itu di ACC aja untuk kedepannya buat anak cucunya kan lumayan ya. Bisa. Sebagai warisan Tapi gitu enggak kan. sih dari awal sih gue nggak bakalan tuh. Jangan lah. Dari sini aja lah, nggak bakalan sih. Gue bakalan, Bu, lu kejar semua dari ujung ke ujung, keuntungannya berapa. Berarti kalau lu sendiri udah main apa aja tuh? Gue main beberapa film Disney. Gue jadi di Beauty and the Beast, gue jadi Beast. Beauty and the Beast live action 2017 kalau nggak salah. Yang main si Emma Watson itu ya.
Terus gua jadi Scar di Lion King live action 2019. Gua jadi gua baru kemarin ngetes film Korea Dubbing Korea. pertama kali. Kocak banget tuh anjing dubbing Korea ke Indonesia, kocak banget. Susah men. Gue itu pertama kali dan itu si production house-nya juga memberikan berjudi besar gitu masang. Jat gue masang lo main Korea nih gitu. Kayak udah gue ngerti Pak maksudnya itu mereka gambling gede. Cuman gue ya susah bener karena mereka lebih banyak gitu kan. Jadi, Iya. Iya. Itu next pertanyaan gue tuh. Seberapa penting mulut yang lu dubbing untuk biar sama? sinkron. Iya, biar sinkron. Kalau kartun mungkin oke lah, bisa lah. Tapi kan kalau manusia dengan apalagi dengan bahasa yang berbeda kan kocak. Panjang pendeknya kan beda nadanya. Nah, panjang pendek pasti dikejar. Harus kejar panjangnya, Oh, gitu? kurang lebar harus kejar. Kalau misalkan bahasa Indonesia itu selalu lebih panjang dibandingin bahasa lain. Benar. Tuh. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pasti lebih panjang. Korea pun juga begitu. Iya, apalagi Korea cuman. Haiya, mah Cina ya. Enggak apa-apa. Maksudnya dia ngomong, "Oh, itu iya." Iya. Gitu kan? "Oh, ya oke." Gitu. Cincayo, apa? Cincayo. Gencana. Iya. Enggak apa-apa gitu. Ya enggak apa-apa. Gencana yo. Gencana enggak apa-apa masih di Masih suku kata yang sama. Masih nempel. Cuman maksudku lebar atau enggak itu harus enggak boleh jauh. Enggak maksudnya harus pas. Harus pas. Berarti harus kalau kata speednya Indonesia dicepetin. Enggak, antara speednya dicepetin atau kata Indonesia dikurangin. Oh. Tapi lebih sering kita lebih cepat. Tapi untuk mangap atau mulutnya, mangap atau enggaknya itu sebenarnya gue rasa mungkin ya. Nih sok-sok naker kayaknya sih 60% harus. Tapi kalau emang enggak ya udah. Dan itu semua bergantung sama director. Kan kita take VO, take Oh, ada direkturnya juga? ada dong director. Si voice actornya di luar operator, sebelahnya director. Kurang lebar Jati, artinya terlalu lebar Jati. Gue sering banget tuh masalah Lebar gue apa enggak maksudnya apa nih? maksudnya Lebar. kalimat gue kepanjangan, mulut dia udah selesai. Berarti gue Oke. harus cepetin lagi atau tutup lagi. Itu gue sering. Bukan salah gue malah dibilangnya kurang lebar, maksudnya mulut dia masih jalan, gue udah selesai. Gue kecepetan delivernya gitu. Seringnya gitu. Paling terkenal ya. Selain The Beauty and the Beast terkenal sih. Walaupun gua nggak pernah denger dubbingnya sih. Iya. Ya Korea tadi lah, mainstream tuh Korea tuh. Apa? Judul film Koreanya apa tuh? Enggak, gue kalau paling besarnya, gue nggak boleh ngomong di sini karena gue punya NDA. Oh, apa? Cuman gue bisa ngomong gini. Stadium announcer untuk kompetisi olahraga terbesar se-Asia tayang di 44 negara. Gue pernah. Opening seremoninya. Gue pernah. Itu kayaknya harga bombastis yang pernah gue dapet. Selama karir lo? Enggak, maksudnya ya boleh lah. Dalam waktu sekian dapetnya sekian. Iya benar. Gitu. Kan ada yang terus. Ada yang terus. Dan kalau ngomongin kesempatan, misalnya nih juga kasih informasi, jangan fight di Indonesia bro, fightnya di luar negeri men, masih banyak di sana. Gue ngisi suara untuk channel negara Asia Timur yang punya versi Indonesia di channel kabel di Indonesia. Gue ngisi si channel itu, si suara stasiun itu. Diganti jadi Indonesia. Oh, ada juga ya itu ya. Ya, gue juga ngisi suara. Dapetnya Mr. Beast tuh kaya dapetnya Mr. Beast. Mr. Beast itu yang mana ya? YouTuber. Itu nomor 1, dia ada semua bahasa di dubbing sama dia. Oh iya. Iya. Oh, yang main game ya? Bukan ya? Enggak, yang ngasih duit kayak Oh, mobil tahu harga $1 gitu-gitu. Gak tau gue yang ya dia suka ngasih hadiah terus ngasih bagi-bagi duit gitu ya. Gak tau gue belum tahu itu, kalau nggak salah ada agensinya dia ngebayarin. Gue nggak tahu kalau dia ada banyak bahasa yang lain. Berarti kalau itu, apalagi dia ada orang Amerika kan ya. Kalau pakai sistem bayar Amerika berarti tajir tuh. Ya, Dabernya nggak pakai bayar Amerika. Dabernya dibayar oleh agensi yang ngambil keuntungan dari situ. Wah, bangsat emang. Kurang lebih gitu kan nggak mau ribet kan. Berarti tak perlu putus ke voice actornya ya. Iya.
Padahal jutaan loh viewer itu. Betul, kan harusnya kan ada rights-nya kan. Ada hak gue, ada suara gue di situ. Iya belum. Terus tadi mau ngomongin apa? Apa tuh? Ya intinya fight di marketplace luar negeri banyak kesempatan kerjaan. Kalau lo bisa bahasa Inggris juga ya. Lebih bagus lah ya kalau bisa. Apa tuh? Iya. Banyak marketplace banyak kok, voices.com, ada bukan Fiverr kecil, voices.com, ada voice123, ada di marketplace-nya ada. Itu lu ngasih sampel suara juga? Ngasih sampel suara, ngasih lihat alat gua apa aja, gue tulis di situ, pas nanti ada pitching project terus lu kirimin aja gitu loh. Ngasih tools alat tadi lu bilang apa? Alat rekaman. Alat rekaman. Emang pakai punya kita? Nggak disediain gimana ya? Bisa di hire? Enggak. Oh iya juga ya. Ya lo kalau misalnya lebih maju jadi voice over aktor, voice actor tuh salah satunya adalah lo belanja alat. Apa aja alatnya? Yang paling penting. Audio interface, laptop, mic, Itu headphone. Kalau bisa lo beli booth studio, pakai booth studio. Biar lebih kedap gitu. Gua mulai industri dari 2013, sekarang udah 11 tahun ya. Di 2017 gue baru punya alat. Wih. Jadi kalau gue mau ngasih tahu lo beli alat sekarang nggak perlu mahal. Terus 2020 gue baru punya booth studio gue sendiri. Gue nggak pernah ketemu klien, gue cuma ngirim email terus bisa ngirim suara udah. Kalau untuk iklan ya Pak, untuk apa? Ya kebanyakan iklan. Kalau film dubbing gitu-gitu nggak bisa pakai itu. Karena udah harus ngeliat screen dan lain-lain ya. Ya kalau misalkan konteksnya suara profil perusahaan, dalam bahasa Indonesia company profile itu profil perusahaan. Gue harus ngasih tau bahasa Indonesia semua nih. Terus maksud gue kalau konteksnya iklan, profil perusahaan atau narasi-narasi yang directingnya nggak perlu berat atau apa disutradarai nggak terlalu berat, gue bisa langsung zoom paling jauh zoom ketemu sama klien. Misalkan dari US berarti jam 3 pagi, gue di sini jam berapa gitu. Gue di sini jam 3 pagi, mereka jam berapa, terus gue ngobrol. Direct dari jauh. Terus habis itu gue kirim audionya. Gitu. Iya, keren. Nah, itu gue ngasih satu cara kerjanya aja. Iya. Ya sesimpel itulah ya kalau lu punya alat lah ya, nggak repot Kalau ya. bisa punya alat. Misalkan lu udah punya alat, lu bikin sampel lu sendiri langsung. Contoh kalau lu sampel lu gimana? Ya semua sampel lu cobain aja. Apa yang Enggak, yang kalau kasarnya kalau gue pernah, kan gue juga pernah nyoba casting ya. Kan tuh film. Ya film, dikasih naskahnya langsung suruh peranin. Nah kalau untuk voice over apa? Semuanya lo coba. Untuk IVR, misalkan istilah IVR bahasa Inggrisnya apa IVR ya? Biar panjangannya? Tekan 1, tekan 2, tekan 3. Selamat datang di tekan 1 untuk operator. Itu namanya IVR. Itu coba. Gue waktu gue belajar voice acting itu dulu, gue udah ngomong sama semua, gue bakalan nyoba semuanya tanpa terkecuali. Gue gak pengen jadi spesialisasi gue adalah ini, enggak. Gue coba semuanya. Lu coba bikin suara iklan, ikutin suara iklan, tapi produknya jangan lo sebutin. Maksudnya, atau misalkan produknya kayak gini, gak kompleks banget. Shyman Coffee. Nah coba kalau lu bikin itu teksnya itu dari klien pasti ya? Enggak, lu bikin sampel pakai teks lu sendiri. Enggak, kalau misalkan kerjanya. Kalau kerja dari klien. Oh. Tapi kalau lu buat suruh improve gitu, misalkan bikin voice over buat Simon. Kira-kira katanya apa tuh? Shyman, kopi terbaik di Pondok Pinang. Ya lu kreatif aja. Sama kalau bisa lu belajar nulisnya. Nulis naskah. Kalau lu penulis naskah, lu ngebaca naskah lebih bagus lagi. Karena lo tahu tanda bacanya tanda baca, treatment bakalan penekanan di mana, lo yang nulis sendiri kan. Gitu. Banyak ya gue ngasih, gila ya gue baik banget. Terus gokil. ada bang. Ada lagi tuh. Aduh. Apa tuh? Mengecap. EMR. ASMR bukan. ASMR. Bukan maksudnya. Yang B ya? Noise. Ya biasanya di huruf B tuh, Ada aplikasinya langsung bisa ganti kok. Digital sekarang udah bisa langsung di AI, klik habis itu. Nggak perlu AI kok. Maksudnya kita bisa langsung langsung lo blok yang noise-nya, habis itu ada noise reduction kok bisa langsung hilang. Digital sekarang udah bisa ngilang. Aplikasinya apa? Software. Waduh.
Bukan nggak boleh. Lupa bukan dia, nggak boleh. lebih ke lupa kayaknya. Bukan. Gue tipe kalau audio, gue tuh voice actor yang punya audio engineer gue sendiri dan gue nggak ngerjain itu. Oh, berarti butuh mixing mastering juga? Ya, mixing mastering di audio pos ujung, tapi di VO gue tuh punya tim audio engineer, gue take VO, gue kirim ke dia beresin, klien harus tahu beres, gue cabut langsung ketemu klien yang lain lagi. Kalau gue punya tim, itu kalau bisa lu punya tim, gitu. Ya ini tim gue Dio yang ngurusin suara gue. Ya kurang lebih gitu. Kalau gue bukan aplikasinya ada, gue nggak tahu apa, dan gue juga nggak perlu malu-malu bilang, ih gila ya Jati audio postnya kurang bagus gitu, nggak peduli, gue mendingan nyari duit lagi, ketemu sama klien. Karena untuk itu gue udah berbagi rezeki gue sama tim gue, partner. Kita setara. Buka lapangan pekerjaan baru kan? Ya benar, gue di situ mainnya. Jadi kalau nggak salah di Adobe Audition tuh ada di Audacity bisa. Audacity. Apa? Audacity ada kayaknya, kalau nggak salah ada. Itu cuma tinggal ngerti ininya kok. Cap itu cuma masalah rajin doang kan. Capnya di mana, lu berhenti di situ, lu gedein, habis itu lu cut. DB-nya lo nolin, cut. Sebetulnya kalau Dio kayak pakai Ableton tuh nggak ngerti juga gua. Ableton Live. Ableton ada juga, soalnya ada plug-innya lagi kalau nggak salah. Gitu sih. Gitu. Berarti benar-benar serau. Nah kalau untuk pengucapannya biar nggak noise tadi, kalau gua pernah nyoba rekaman, yang paling susah itu kan B kayaknya. Iya, karena popping. Itu gimana cara? Gini kan, popping bahasa Indonesia apa ya? Meledak apa? Pop itu meledak kan ya? Pop. Iya, gitu-gitu kan susah tuh kalau B katanya. Kenapa tuh? Miringin mic-nya. Miring mic-nya apa mulutnya kita miringin nih? Mic-nya kan nggak bisa digeser misalkan. Oh kalau mic-nya nggak bisa digeser, lu miring mulut lo. Karena dia pada saat lu gitu kan bentuk gelombangnya gini kan. Jadi nabraknya di sini. Kalau lo gini, suara B-nya tetap B, tapi habis itu popnya ke sana. Itu biasa kok, di Google aja tulis. Balik lagi gitu ya. Balik meneh. Ya, ada pop filter juga. Pop filter yang mahalan aja itu juga oke banget. Ada yang jutaan pop filter. Karena dia dalam bentuk lobangnya dia ngebuang popnya itu ke bawah. Karena lobang itulah, ada mereknya kok. Oke. Mungkin gue langsung ke intinya tuh, untuk lu tahu orang-orang butuh dubber voice over tuh dari mana? Kayak jarang banget buka lowongan pekerjaan untuk voice talent gitu-gitu. Susah banget kayaknya nyarinya. Di street job kayak juga jarang. Apa kita harus masuk tadi gue bilang ke komunitasnya supaya dapat informasi itu? Ya, gabung komunitas itu baik. Selain dapat informasi itu, lo bisa langsung dapat sharing gimana harga yang bener tuh kayak gimana. Terus abis itu alat apa aja yang murah dan tapi kualitasnya bagus. Gue harus spesial di mana? Kalau pakai ini udah bisa nih alat-alat. Ini udah bisa. Udah bisa ya. Handphone yang gambarnya Apple itu juga udah bagus. Itu mah balik ke skill manusianya aja sih. Asal dikasih filter kos kaki juga pernah. Gue pernah take VO. Kos kaki? Iya, ditutupin pakai. Jadi ya ngehack tuh maksudnya, atau ya si handphonenya masukin ke dalam kos kaki jadi sebagai pop filter. Gue masuk ke dalam. Gue lagi di Labuan Bajo, klien gue nunggu, terus gue di hotel take VO balik. Enak juga ya. Ada enak ya, tapi ya semuanya kerja keras. Pasti. Karena sama kayak inilah kalau di buku Malcolm Gladwell judulnya Outliers. Ya kalau mau profesional lo habisin 10.000 jam benar. Hobi yang lo jalan. Baru lo bisa dibilang profesional di bidang itu. Iya, kurang lebih gitu. Masa gini doang ngobrol lagi. Enggak ya. Iya maksudnya berarti emang selain komunitas tuh apa komunitas untuk misalkan gue di sini nih Pondok Pinang nih, Bintaro dan sekitarnya. Ada chapter Jakarta Selatan Cafe DAI. Di mana? Tulisnya di Cafe DAI di Instagram. Cafe DAI, komunitas voiceover, dubber dan announcer Indonesia. Itu bener nggak komunitasnya? Atau dipungut biaya dan lain-lain misalkan? Gitu. Nggak setahu gue nggak dipungut biaya sejauh ini, dan mereka adalah komunitas yang paling besar di Indo. Itu ada. Boleh, iya. Mereka ngumpulnya sebulan sekali. Kalau mau ya DM, WhatsApp, masuk grup gitu. Oh gitu. Apa aja tuh yang didapetin kalau misalnya masuk gabung komunitas? Sebelumnya mungkin gua jangan bilang apa yang lo dapetin, tapi apa yang bisa lo lakukan sih. Enggak, tapi kan gue juga masuk komunitas stand up dulu. Walaupun sekarang gue udah jarang ke komunitas stand up. Kalau itu kan ada sharing dari senior bahwa dikasih tahu lah ilmunya, kayak lu harus bisa rule of three, what if gitu, analogi dan lain-lain. Itu kan sharing gitu. Apa gitu juga sama? Ya sama, kurang lebih kayak gitu. Cuman nggak what if nggak itu, tapi mereka kan itu teknik, teknik stand up. Iya teknik. Stand up juga dasarnya acting. Ya. Cuman nggak terlalu banyak nyadar di sini.
Saya sadar kok makanya saya masuk. Tapi abang-abangan lu nggak terlalu tahu kan. Maksudnya kayak mereka cuma bilang act out di atas panggung, tapi lu nggak belajar acting. Lu mau nyindir abang-abangan gua actingnya jelek, emang banyak yang bilang orang film. Acting sama komedian jelek. Iya kan? Benar. Kalau di maksudnya secara empiris lah, secara jelas. Dave Chappelle, Robin Williams, semua Jim yang Carrey. rockstar, Jim Carrey itu sekolah teater dulu. Teater lagi benar. Baru lo jadi stand up. Kalau di sini enggak. Tapi gue di sini gue salutnya kawan-kawan di Indo nulisnya jago. Benar. Tapi gimana cara mereka deliver tulisan itu kita harus pertanyakan. Mungkin kalau gua ngasih sedikit bukan kritikan gitu, yang gua lihat gitu, yang gua tangkap adalah karena di stand up comedy Indonesia persona itu penting. Saking pentingnya persona, dia susah masuk ke dunia acting atau film karena nggak bisa lepas dari persona yang udah dia tampilkan di panggung. Itu masalahnya. Oke, itu berarti permasalahan mereka nggak punya dasar on acting. off, aktif on off jadi karakter ini karakter sedikit siapa ya yang gue bisa bilang, apalagi kayak Raditya Dika, gue yakin dikasih naskah berbeda bukan dia yang nulis nggak bakal bisa mainin. Emang dia yang nulis selama ini? Lah dia yang nulis selama ini kalau film-film Raditya Dika ya. Setahu gua kan dari novel-novel yang kebanyakan. Oke, nggak apa-apa. Ghostwriter tuh banyak. Banyak ya, ghostwriter banyak. Gitu Banyak yang nggak diangkat juga kan Ya soalnya. nggak bisa kan, dia juga maksudnya untuk adik-adikan yang dia juga. Gue nggak tahu sih, gue juga nggak nilai gitu loh kalau dia ngerasa nulis semuanya. Kalau misalkan Raditya nulis semuanya ya bagus, selamat bagus. buat lo. Oke. Cuman kok ada beberapa film yang enggak pasti. ya gitu. Cuman gini, on off. Khusus karakter. Kenapa pertanyaan gitu? Kembali ke pertanyaan ya. Kenapa semua format stand up comedy itu sama? Hai guys, nama gue Bedul. Ngomong-ngomong soal festival, semua sama kayak gitu. Semua sama. Halo nih, semua sama. Lu nonton Rowan Atkinson pada saat dia lagi komedi, dia nggak ngomong. Oh iya, dia cuma mencet satu not. Total acting. Iya, total acting. Total acting. Gue nanya sama komedian senior kok, followers ratusan ribu. Kakak, berarti orang timur dong. Ya mau timur gue manggil dia kakak. Kakak. Dede. Kakak tahu nggak sih sebenarnya komik itu dasarnya acting? Oh nggak tahu Mas Jati. Kita sih taunya act out doang. Oh kesik gitu. Siapa? Ya nggak tahu kok semua. Ari Kriting. Ya nggak tahu, debak aja dong. Oh, banyak orang timur yang terkenal. Abdur, gue sebutin satu-satu. Maybe. Cuman enaknya gini bang. Apa tuh? Pada saat lo tahu ada yang salah, berarti itu kesempatan bisnis yang besar. Benar. Oh, mereka nggak terlalu sadar nih. Udah ada sekarang beberapa komika udah belajar acting di tempat gue belajar acting. Di mana lo belajar acting? Gue belajar acting di Titi Mangsa di Jati Padang. Udah komika udah pernah masuk, udah sadar kemudian. Iya. Ya bang, bagus. Kayak apa komik belum belajar dasar acting. Karena kalau dia belajar dasar acting, dia nggak terlalu carried on sama karakternya sampai dibawa ke rumah jadi manusia yang nggak baik, ngerti nggak lo? Seringkali terjadinya kayak gitu. Ya, dia nggak tahu off-nya kapan. Terus kalau ngomongin persona ya kayaknya sama persona, gue jadi satpam, gue jadi kuli, gue jadi apa gitu kan. Kelasnya cuma sampai situ, ngerti nggak lo? Ya makanya yang tadi gue bilang yang bikin nggak berkembangnya itu, dia terkurung dengan persona yang dia bentuk di panggung. Padahal sebenarnya kalau misalnya yang tadi gue bilang Rowan Atkinson, dia bisa acting stand up nggak ngomong sama sekali. Ada narator di belakang, bentuknya bagus. Ada Andy Kaufman, ada filmnya judul Man in the Moon, ya kan? Andy Kaufman, Jim Carrey kan yang mainin. Jim Carrey. Dia datang muterin piringan hitam, dia diem, terus cuma ngomong Here I come to save the day. Itu yang jadinya gue nggak bisa pungkiri, stand up comedy sekarang lagi hype mentok. Semua variety show yang mana yang nggak ada stand up comedy-nya itu hampir nggak ada. Ada yang udah nyalonin diri jadi Tangsel bangsat. Tangsel, ya. Dia kayaknya problemnya gede sih. Dia kayaknya bakalan punya masalah yang gede. Pasti itu. Pasti. Kita ngelihat gimana tiap hari dia acting di depan rezim. Dia jadi badutnya selama ini kan. Tapi dia nggak bisa nahan kayak gitu terus, men. Itu akan ada satu titik di mana mungkin dia break. Kalau nggak salah dia sekarang juga lagi stres tuh. Gue denger dari komika yang lain dia kayak udah nggak tahu kebahagiaan itu apa karena dia udah dapat semuanya, dia bilang. Masa puas mungkin. Mungkin. Iya mungkin. Bini cantik, duit ada. Mikirnya gitu. Kayaknya dia lagi punya, tapi abis itu dia ngerasa hidupnya hampa karena semua udah didapetin. Gitu. Katanya sih gitu. Nah itu ya menurut gue karena
nggak ada pendidikan dasar actingnya dulu gitu. Iya sih, kan malah nggak usah di Indonesia lah ya. Di luar negeri kita tahu bahayanya, bukan bahaya ya. Efek samping buruk dari acting kan, bunuh diri, Ya, depresi. Robin Williams Kan? Ya. Ya udah kejadian aktor nyata. Heath Ledger Banyak ya kecelakaan, cuman ya maksudnya ya stresnya Siapa tinggi. yang Joker tuh? Heath Ledger. Heath Ledger ya kan. Ya tingkat stresnya tinggi kan. Malah kalau nggak salah kabarnya Anjas Mara dulu susah keluar dari Cecep. Wah gila serius loh. Kalau nggak salah gitu ya, kalau gue denger susah dia untuk keluar dari Cecep, butuh 2 tahun apa setahun gitu. Ya kan lu tahu Cecep berapa episode, 100 episode itu jadi Cecep. Ya. Efek samping buruknya lah kasarnya gitu ya. Ya benar. Gitu. Jadi apa tuh? Selain masuk komunitas apa lagi? Masuk komunitas. Kulik apalagi ya? Pertanyaannya apa tadi? Mau Untuk tahu informasi segala lebih macam. lanjut, Sering-sering cari di mesin pencari. Maksudnya atau di media sosial kadang-kadang suka aja yang info casting voice over Tapi kan gitu. balik lagi yang kalau lu bilang jeleknya Indonesia adalah orang dalam. Nah, untuk di dunia voice actor itu seberapa penting orang dalam? Penting apa enggak? Misalnya, lu siapa lu tiba-tiba daftar lu masuk komunitas ini kagak ini enggak gitu misalkan. Kasarnya kalau Gua daftar aja sih nggak peduli. kalau ngelamar di perusahaan, ini bawaan siapa nih? Bukan bawaan orang penting, buat apa gitu. CV-nya pun nggak dibaca gitu. Misalkan kayak gitu nggak sih untuk di dunia voice Gue nggak talent bilang gitu, nggak kayak gitu. Yang kenal ordal akan dilihat, yang nggak kenal sama ordal mungkin nggak dilihat, tapi mungkin aja dilihat juga. Maksudnya kayak bukan itu, Patokan, bukan patokan. bukan sebagai patokan. Di sini gara-gara bapaknya presiden anaknya bisa jadi wapres, nggak berarti semuanya berjalan seperti itu kan? Benar. Gitu. Bukti Jadi banyak kalau yang gue protes, kalau kan? gue sih nih, gue selalu nggak peduli. Yang penting coba dulu berarti ya. Gue daftar, gue coba, terus misalkan ada yang ngomong lu siapa lu nyoba di sini, salah gue apa bang? Benar. Kan gue nyoba, terus suara gue lebih bagus dari lu juga, ya udahlah. Gitu bang, kadang-kadang harus kayak gitu. Tapi ada nggak yang khusus ke kartun? Gue pengen banget dubbing kartun. Iya. Makin kesini harga makin turun sih. Kenapa tuh? Karena Gua ada bisa- AI kan, voice over bakalan Berarti salah satu tereliminasi oleh AI. Enggak. Gue nggak bilang gitu. Sooner or later, algoritma akan terus jalan dan mereka bisa menggantikan. menggantikan. Tapi gue tetap bukan ngebantah ya. Lebih bisa susah kalau untuk jasa digantikan. Karena ada feel, ada taste. Kayaknya AI itu nggak punya perasaan itu gitu. Kalau algoritmanya nggak jalan, algoritma terus jalan bang. Selagi kita ngomong sekarang, machine learningnya tetap jalan. Ya udahlah. Iya sih. Memang bisa ya AI. Dulu kayak sekarang ini keadaannya ya. Ini dulu. Di Amerika, writers lagi strike, animator lagi strike. Karena animator udah bisa digantiin sama Benar. AI. Jadi kita mau ngomong feel kayak gimana? Feelnya tetap di manusia. Selama manusianya bikin prompt yang bagus secara program, bisa. Yo, ya. Gitu. Baik kayak ke benar-benar adu kreasi kali ya. Sekarang yang kemudian harus dipelajarin sama kawan-kawan adalah gimana caranya lu menggunakan AI dari sekarang. Biar nggak kalah saing. Iya benar, untuk mendapatkan informasi lu coba pakai aplikasi yang secara AI. Gue pengen lebih tahu tentang voice over, mendingan lu coba pakai AI, tanya di situ bisa lebih cepat, dalam waktu detik dia langsung tahu. Terus habis itu lu jadi pelajarin. Jadi jangan ketinggalan zaman, lo pakai tuh AI. Kenapa kemudian gue belajar acting sekarang, Mas Bang Bediul? Karena emang voice over kayaknya nggak akan selamanya, nggak akan sustain. Iya. Gue harus cari. Tapi aktor aja kan juga enggak, buktinya tuh Fast and Furious udah digantiin kan sama AI. Ya, itu juga enggak. Cuman lebih cepat mana nih? Ngincer suara doang apa ngincer ekspresi manusianya, misalkan gitu. Walaupun udah ada deepfake. Iya, fiksi. Kita harus dinamis bergerak. Oh, jadi mesin aja Pak kita. Jadi mesin. Kurang lebih kita mesin, nggak salah. Karena pada saat kita lahir di dunia ini, kita hanya menjadi bagian dari alat kapitalisme untuk bekerja dan mendapatkan kapital untuk pemilik modal. Jadi ya kurang lebih kita mesin, cuman kita nggak ngakuin aja. Sosokan aja kan kita. Kita manusia bebas. Bebas, merdeka. Iya. Mau- Bangsat emang AI. Problemnya bukan bahasa AI-nya, problemnya adalah mesinnya atau teknologinya tidak dipegang oleh kelas pekerja. Oh iya juga sih.
AI gue setuju ada. Ada, benar, mempermudah emang. Kalau misalkan ngomong sekarang, AI dibutuhkan untuk semua buku di Indonesia ini misalkan. Untuk diproses sama AI, habis itu voice over langsung dibikin sama AI untuk teman-teman tunanetra bisa ikut menikmati. Gue ikut. Gue setuju sama AI. Setuju. Kalau misalkan temen tuli bisa langsung semua film dibikin bahasa isyaratnya, gue setuju sama AI. Bener. Tapi sekarang penggunaannya bukan itu kan. Iya. Yang memiliki teknologinya adalah orang-orang yang memiliki modal besar untuk mengganti pekerjaan yang tadinya butuh. Sama aja kayak zaman dulu kan juga waktu bikin mobil butuh 20 orang, habis itu makin lama makin kecil, makin mesin itu. Sesimpel penjaga tol lah. Yoi. Pintu tol. Sekarang udah tinggal tap doang. Walaupun masih suka ada satu orang karena macet. Pintunya nggak buka gitu. Panik. Bang gitu. Minimal isi saldo lah ada. Iya benar langsung bawa gitu kan. Betul Bang. Cuman ya menggantikan. Mengurangi, betul. Padahal sebenarnya populasi manusia terus naik. Bertambah. Terus kita kemarin ngeliat penelitian di Kompas ngomong kan, kalau misalkan dalam kurun waktu 15-10 tahun ke depan jumlah lapangan pekerjaan makin kecil. Betul. Udah ngobrol sama Gen Z belum nih? Ini isi dongkok ya. Coba lo ngobrol men. Itu anxiety-nya jauh lebih tinggi dibandingin generasi kita. Benar. Mereka nggak. Kita nih, gue kemarin ngomong sama kawan-kawan Gen Z tuh ngomong gini. Gue ngerasa angkatan gue tuh kayak angkatan gak tau mau kemana bang. Alamnya udah habis sama angkatan di atas lu, pekerjaan juga balapan sama lu. Gue ngobrol sama siapa ya? Gen Z itu adalah salah satu generasi yang akan terlupakan. Gen Z itu adalah salah satu generasi yang akan terlupakan. Gimana tuh argumennya? Ya karena nggak ada legacy. Gimana tuh nggak ada legacy? Susah jelasinnya tuh, panjang. Gimana tuh legasinya? Bisa 2 jam. Harusnya kalau kita legasinya apa? Ya sekarang banyak pengusaha milenial kan? Ya kalau waktunya. Bukan masalah pengusahanya, maksudnya apa ya? Karena saking nggak gimana jelasinnya? Gue paham. Maksudnya kayak nggak ada identitas gitu. Jadi itu yang mungkin. Oke, ada beberapa, cuman dikit. Ya, ada sudut pandang. Gue nggak ngomong semua generasi, tapi banyak yang bilang ya generasi Z tuh akan terlupakan. Mungkin fairnya mereka akan lebih susah untuk bisa jadi pengusaha besar dan segala macamnya. Ya, gue mungkin bisa menangkap moodnya dan lain-lain gitu. Yang banyak diperbincangkan orang-orang lah. Katanya sih gitu. Jadi Gen Z bisa terlupakan dari generasi. Enggak, gue bakal ngomong buat Gen Z yang lagi nonton sekarang. Lo bakalan ketemu jalan lo sendiri. Lo bakalan ketemu cara lo sendiri. Lo bakalan dapat kesuksesan lo sendiri. Kalau lo nomor 1, jangan terlalu khawatir hari esok. Hiduplah untuk hari ini aja dulu. Saat ini, bukan hari ini, saat ini. Kalau untuk Gen Alpha? Untuk Gen Alpha ini gue mau ngomong apa? Bener-bener bahasa apaan Gen Alpha sekarang? Umurnya berapa? Tunggu, Gen Alpha paling tua gue. Ini kan diunggah benar di bahasa Indonesia, diunggah di YouTube. Diunggah paling benar. Diunggah di YouTube yang akan bisa ditonton dengan generasi. Benar. Jadi udah bisa dia udah ngerti ketika nonton ini. Oke, benar juga. Tapi untuk Gen Z sama masukan gue sama untuk Gen Alpha sama Gen Z. Kalau bahasa Zen Buddhism tuh kita selalu memikirkan tentang hari esok dan menyesali hari yang sudah lewat, hari yang lalu kemarin. Tapi kita selalu lupa untuk hidup di saat ini. Benar. Gue lagi percaya itu sih. Gue gak tahu itu benar atau enggak, tapi kadang-kadang gue meditasi itu oke. Kayak temen gue lu. Lagi meditasi mulu kerjanya. Iya, soalnya kan meditasi kan lu jadi fokus ke nafas kan. Lu gak mikirin deadline apa segala macam. Coba untuk fokus ke nafas. Yang selama ini kita nafas kan selalu otomatis ya. Coba kasih penghargaan untuk si nafas itu deh. Untuk bener-bener gue undang dah. Itu harus men. Meditasi itu oke men. Gue bakal nonton tuh episodenya isi dong. Tapi gue masih belum tahu siapa ya. Karena banyak emang kebanyakan seniman tuh yang melek akan kesadaran tuh dari nafas. Ya, sabi men. Gitu. Ntar kita cari oksigen. Kita kapitalisasi oksigen. Jangan cuman air aja yang kita jual botolan. Kalau bisa oksigen kita jual tabungan. Kan udah. Di rumah sakit kan banyak yang sakit jantung jual oksigen. Lu kan pernah belajar stand up comedy. Lu kasih gue beat lu dong. Jangan. Loh, kok gitu bang? Udah lupa gua. Jangan dipaksa. Gue pengen belajar stand up comedy itu salah satu yang pengen gue coba. Cuman belum berani. Gue nggak nulis banyak. Nggak tahu sih gue belum berani. Gue pengen undang presiden stand up kayaknya. Presiden. Oh ini presiden siapa? Ajis 2000.
Ajis 2000 itu presiden. Kepada stand up komedian dan komunitasnya, Kenapa tuh? kenapa lo harus menjabatkan sebagai presiden dan secara nggak langsung tuh nunjukin ada hierarkial gitu, kayak nggak asik banget gitu loh. Coba untuk nggak usah pakai presiden gitulah. Apaan sih? Gue adalah presiden. Kayak apa ya? Kenapa sih gitu? Jalannya tuh harus kayak negara gitu loh, presiden, MPR Itu apa kan segala satir macam. namanya. Oh, satir kok birokrasinya nggak satir. Gue balikin sekarang nih, coba stand up komik nih ngelewatin. Gue baru tahu kemarin, baru ngobrol sama anak-anak stand up itu segitunya ya kultur kalian tuh Anak sama stand up abang. mana nih? Dua anak stand up, dia gede kok. Dia salah satu yang ngomong. Iya itu dia yang ngomong tuh salah satunya. Siapa sastra? Gue nggak tahu nama dia siapa, gue cuma ngobrol doang. Dia bilang, iya bang, stand up comedy tuh kultur abang-abangannya benar-benar tinggi. Kultur abang-abang. Iya, dapat job bang, ya siap bang. Iya, lu nggak ngerasa gitu? Nggak, Karena biasa gue aja. termasuk yang di Abang-abangin. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian mau jalan kayak gitu, menurut gue nggak bakalan sustain. Ujung-ujungnya terutama Gen Z sekarang ya nggak bakalan sustain. Ujung-ujungnya lu bakal jadi kayak industri dubbing kali ya, yang males nyet. Abang-abangan kayak gitu biasa aja kali. Setara dong, sama aja dong. Ngeliatnya dong. Tapi gue bisa bantah, sebenarnya setara. Terus? Karena balik lagi kita dididik sama era Soeharto, ya kan dia terbentuk. Oh gitu. Karena hierarkinya itu terbentuk secara otomatis, tidak dipaksakan sebenarnya di dunia stand up. Jadi emang kita respect aja kayak lain-lain gitu. Buktinya Ya, kan ada di upload Panji kan yang dia dicengin, bukan dicengin, dimainin sama anak-anak. Ya kan dia post tuh. Cuman gua doang nih founder nggak ada harga dirinya gitu kan dia bilang kan. Berarti kan itu sebenarnya bisa sesantai itu, cuman terbentuk dengan ya kebiasaan Indonesia lah. Jadi kalau lu bilang dibentuk enggak sih, nggak setuju gua. Enggak, gue nggak bilang dibentuk, tapi Tapi kemudian terlihat kulturnya kuat kan? Kuat ya. Kayak gitu kan? Itu masih Marcel doang, enggak? Itu Marcel doang itu yang begitu, enggak? Iya sih, tapi mungkin gue mau coba karena gue cinta sama art form dari komedi, komik. Cuman kalau harus ngikutin kultur itunya, Enggak, itu lu salah ngelihat itu karena dia lagi booming aja, jadi lu melihat stand up begitu enggak sebenarnya. oh gitu ya. Karena gue yang masuk itu enggak. Oh gitu Enggak ya? santai aja kayak siapa coba yang lu Nggak nggak tahu. mungkin nyebut nama ya. Bukan yang ngalamin sih orang itu yang curhat ke gue. Enggak, kok gue kayak sama Pak Ajis ketemu juga ya santai aja, walaupun kayak gitu ya santai aja lah. Walaupun itu udah melemahkan kalimat pertamanya walaupun nih. itu istilahnya, walaupun dia namanya tinggi dan besar sebagai presiden, tapi ngobrol enak-enak aja. Oh iya. Karena Kan ya- ngobrolnya enak. Kalau iya, ngobrol balik- sih bisa enak. Gimana balik lagi birokrasi ke- kerjanya dulu? Lunya aja. Oh. Nggak tahu sih, gue cuma suka sama art formnya. Tapi gue itu kan cuma denger ya. Kalau harus nyoba sendiri kan. Jadi Harus gue lu nggak harus tahu. ngalamin sendiri. Nggak sih, nggak bakalan. Gue bakal bikin industri gue sendiri. Kenapa gue harus ikut mereka? Anjay. benar. Wah, stand up comedy kurang pang nih. Pang dong, bikin jalan sendiri. Udah lah. Kayak Shyman tuh di bawah ada yang namanya Under the Decks. Yo, Nggak peduli masalah sponsor bro. Yang penting bikin acara sendiri. Sama yang mau, yang penting menampil ada yang Wih, mau. mau. Selama masih ada yang mau, aman. Iya, habis. Nggak, tapi gue juga cuma dengar. Berarti nggak terlalu ini ya. Berarti nggak terlalu valid ya orang yang curhat ke gue itu ya. Nggak gitu-gitu banget kok gitu. Mungkin Dia rasa ngalamin segannya itu dia. aja. Oh, segan. rasa segannya dia terlalu tinggi. Hmm. Dan apa gitu nggak ada kok. Cuman kalau malah kita ngejagain ekosistem. Kayak lu udah terkenal, ya lu jangan ngambil lo job yang di bawah lu gitu. Kasih nih adik-adik lu, malah gitu. Pengalaman gue gitu, kayak misalkan rate-nya siapa ya, kayak misalnya taruh G Pamungkas buat 15 menit 30 juta. Nah di bawah 30 juta lu gak boleh ngambil. Lu harus ngasih ke misalkan junior itu Aci gitu-gitu. Ngejagain itu malah. Oke. Malah ngejagain lu, nama lu udah besar, lu jangan ngambil job receh gitu. Malah kencang di situ tuh kalau di stand up. Menurut gue ekosistem salah satu bagus di situ. Jadi nggak sikut-sikutan harga lagi sebenarnya. Kalaupun ada, ya balik lagi itu personal ya, individunya. Gitu. Setahu gue yang kayak gitu tuh nggak lama. Harusnya. Enggak, maksudnya naik harga atau enggak, nurunin rate atau enggak, itu tergantung dari keadaan pasar ya kan. Ya, Bukan benar. masalah abang-abangannya nih. Abang-abangan udah masang harga. Gue sekali turun 7 juta nih. Tapi pandemi datang, ada 3,5 juta. MGM ambil. Jadi Ya, balik lagi ke manajemen ya itu. ya, maksudnya matokin harga yang urusannya harga juga bukan dipegang sama si komunitas stand up. Stand up kan nggak megang harga ya. Stand up kan cuma bikin komunitas aja ya. Benar. Gitu. Sebenarnya kan tergantung pejabat yang ngasih siapa kan.
ngasih jobnya siapa maksudnya? Tergantung klien, tergantung klien kan. Ya kalau misalnya kliennya semua sepakat untuk nurunin harga kok stand up ya terjadilah sudah. Ya terjadi sudah. Ya enggak, tapi itu cuma sudut pandang gue doang sih. Karena di industri ya emang itu bisa kemungkinan terjadi, makanya gue juga salah satu upayanya kan juga lumayan bagus berarti kan lu nggak ngambil receh yang udah gede-gede kan, menjaga ekosistem itu kan. Betul. Tapi kalau bisa stand up comedian berserikat juga harus punya union. Susah, udah ada paski. Apa? Udah ada paski. Paski itu apa ya? Persatuan Komedi Indonesia. Persatuan bukan serikat. Persatuan Perserikatan kok. Perserikatan. Enggak, tapi kan dulu sebelum harus kata serikat kan persatuan boleh. Karena dia kan asosiasi yang ada lembaga hukumnya lah. Persatuan, asosiasi itu nggak bisa masuk ke PHI. Yang jelas serikat baru bisa ngomongin undang-undang, baru bisa ngomongin kesepakatan. Asosiasi hanya cuma main sebagai asosiasi. Gua nggak ngerti birokrasi. Kurang lebih gitulah. Oke, thank you, Bat. Enggak thank you. Ada satu serikat buat lo. Ada satu serikat kalau misalkan lo industri kreatif dan media, ada satu serikat namanya Serikat Sindikasi. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi. Sekarang dia udah buka Jakarta, Jogja, Bandung, Makassar, Jabodetabek ya, sama nasional. Mereka di situ di dalam ada PDF untuk ngomongin masalah pedoman bikin kontrak kerja freelancer. Dia kalau lo masuk jadi anggota ada advokasinya, misalkan lo melindungi lah intinya. Misalkan lo kerja sebagai freelancer, ngedit video nggak dibayar sama kliennya, lo udah bisa buktiin kontraknya apa segala macam, diadvokasiin untuk ke perusahaan itu. Lo butuh berserikat. Semua pekerjaan di Indonesia yang sudah berserikat itu cuma kurang dari 5%. Semua musisi harus berserikat. Karena negara maju tuh semuanya berserikat gitu. Jadi kalau bisa kita semua bikin serikat. Dan terpecah-pecah nggak masalah, maksudnya semuanya serikat dan punya ini sendiri, punya jalan sendiri gitu. Kita mau penutupan. Apa kita penutupannya? Iya, buah mangga, buah kedondong. Ada satu hal lagi yang belum lu jawab. Boleh. Berarti range untuk salary seorang voice actor berapa tuh range-nya? Oke, ini nggak relevan, harusnya lagi naik. Cuman sesungguhnya yang gue percaya, misalkan lu dapet iklan Shyman Cafe atau misalkan Isi Dong Podcast. Isi Dong Podcast pengen bikin iklan TVC, satu versinya ada 3, 60 second, 15 second sama 5 second misalkan gitu. Satu versi itu 1,5 juta. Jadi lu ngetek sekali dikali 3. Habis itu misalkan masuk ke radio dikali lagi 1. Habis itu masuk ke bioskop dikali lagi 1. Jadi 1,5 juta dikali 5. Walaupun itu misalkan fullnya tuh 1 menit, tapi ntar kita bikin potongan itu juga tetap dihitung sebagai itu. Gitu. Karena lu punya rights di situ. Lu punya hak, itu suara gue dipakai. Udah berjalan tuh di sini. Di sini jalan kayak gitu. Tapi makin kesini makin aura-aura. Karena semenjak pandemi pemainnya banyak dan nggak tahu cara megang harga kayak gimana. Kalau untuk pemula berapa tuh yang mesti segitu harusnya? 1,5 minimal ya. Minimal. Tapi misalkan untuk iklan radio tuh nggak semahal 1 juta. Misalkan iklan radio tuh bisa 750 atau 1 juta. Kan iklan radio banyak penyiar ya. Kan abis itu kan ada yang di tag misalkan dari pertama, abis itu dijadiin radio langsung. Kan nggak perlu penyiar juga, kan ada radio yang misalkan iklannya Shyman Cafe masuk ke radio kan udah diproduksi. Jadi kita cuma ngasih doang ya. Gitu. Terus itu untuk iklan. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong cara ngitung yang benar, gue ngitungnya nggak kayak gitu. Gimana tuh? Sebelum nanya harga, gue harus nanya dulu ini perusahaan apa. Oh itu sama kayak kita sih. Sama kayak kita ya gitu ya kan, bener dong. Kalau misalkan gue dapetnya perusahaan startup pertambangan, gue nggak mungkin ngasih harga sama kayak produk permen. Bener lah. Ya, dan gue nggak pernah ngomong rate. Jadi gue minta rate card lu nggak ada. Gue pasti nanya perusahaannya apa, kebutuhannya apa, besok gue kirim penawaran. Setuju gue kayak gitu. Setuju. Karena ya tos lu kita. Setuju. Karena masa iya harga tambang sama kayak harga UMKM ya, aja. Betul. Iya. Yang gue jelasin lagi tadi kemarin gue udah ngomong sama anak-anak. Shyman Cafe minta dibikinin logo misalkan lo seorang desainer grafis. Ini gue tahu dari pacar gue nih karena dia desainer grafis. Terus abis itu ada kopi yang ada kopi chain besar apa nih namanya nih, misalkan Starbucks nama mereknya tuh. Ada banyak di Jakarta. Penjualannya itu ngitungnya gampangnya pakai argumennya gini. Logo satu Shyman itu 1 bulan itu berapa cangkir yang kejual. Persenannya segitu dibandingin sama yang Starbucks tadi.
dia sebulannya berapa. Jadi harganya akan jelas signifikan kan. Desainnya sama, pengeluaran kerjanya sama, tapi kemudian didasari oleh berapa besar perputaran bisnis itu. Jadi menurut gua itu yang nggak terlalu banyak dipegang sama orang bekerja sekarang tuh bilang, video editor berapa rate lu untuk video 1 menit. Ya video 1 menit apa pom bensin sama video 1 menit Cilok ya beda jauh dong gitu. Jadi itu yang mungkin harus kayaknya gue mau ngerakin kita semua untuk ya udah lepasin penawaran aja dulu. Bang kan tapi kalau misalkan harganya gede gue nggak dipakai bang. Iya. Gue bodo amat sih emang. banyak itu tapi talent gue yang ngomel. Tapi gitu intinya itu harga tuh varian, iklan kayak gitu pemotongannya. Untuk film itu gue masih NDA, gue gak bisa ngomong itu. Tapi nggak terlalu besar kalau di sini. Yang VO paling mahal sejauh ini masih iklan lah. Iklan. Karena itu yang paling dipakai lah ya. Enggak, padahal sebenarnya lebih susah dubbing. Dan iya itu sih, harganya lebih mahal. Setuju Ya, cuma nggak tahu kenapa industrinya, agensinya di sini kayak lebih mahalin kurang fair aja sih menurut gue. Iya benar. Tapi gue tetap main karena gue suka sama actingnya, jadi gue tetap ngegas aja gitu sih. Oke. Thank you Jati atas ilmu-ilmunya. Karena gue kurang bercanda ya, nggak terlalu asik ya konten gue ya. Sorry. Malah gue yang gak aman kayaknya di stand up sama gara-gara lu. Enggak. Gue cuma masuk ke masalah stand up terus habis itu nanti nih konten keliat terus gue masuk ke industri stand up. Lu Jati ngomong gini nih gini. Aman. Kayaknya stand up tuh canda di muka untuk ngomong sebebas-bebasnya gitu. Jadi santai aja. Santai. Aman, orang sama MLI aja udah bayan kok, masa. MLI itu apa ya? Majelis lucu ya? Iya. Udah internal itu jangan. Emang tadi mereka berantem ya? Gimana sih? Tadinya. Udah. Jangan dong, ngobrol dulu dong. Gue Itu suka aja di gibahnya nih. Kamera udah diomelin produser. Oke. Abis memori abis. Terima kasih banyak Isi Dong Podcast. Terima kasih banyak Bang Bedul. Untuk semua pertanyaan dan suruh ketawa-tawanya. Sorry misalkan kalau ada salah ngomong atau kayak gimana. Kalau kalian nggak terima ya nggak apa-apa, itu kasihan di kaliannya aja. Terus terima kasih untuk Shyman Cafe sama Under the Deck. Oke, thank you. Ini ada simbolik karena lu udah memberikan gue ilmu. Kan ini isi dong. Enggak, lu nuangin gua. Oh gitu. Oke. Jadi ibarat kata nih air ini adalah sebuah ilmu. Jangan gue udah duluin ustadz jadi duluin lu. Oke udah, nggak usah banyak-banyak karena ilmu kebanyakan gila kan. Kalau nggak kuat, ya kan. Sama. Dia katanya nama ininya malas mikir. Benar, malas mikir. Ini nama media sosial ya? Panggung. Nama panggung lo malas mikir. Itu oke sih. Karena kalau banyak mikir gila tadi. Gila. Penyakit utama adalah dari pikiran. Oke. Itu filosofi gua kasih ke lu. Lu banyak kasih ilmu, gua cuma kasih satu aja. Bisa. Penyakit utama datang dari pikiran. Penyakit kedua datang dari tagihan. Keuangan. Oke, cukup itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Love you, Dul. Love you, gengs. Sehat-sehat terus.